Di sesi kali ini kita akan bahas 5 aplikasi, 5 software yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis data kualitatif. Ini penting banget ya, terutama untuk teman-teman yang sedang melakukan penelitian dengan data kualitatif. Nah, kita akan mulai dengan poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan CADAS. Jadi aplikasi software komputer yang digunakan untuk analisis data kualitatif. Nah, ini berbeda dari aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis data kuantitatif atau numerical gitu ya. Ini tidak bisa melakukan analisis data kuantitatif. Tapi software seperti ini berfungsi sebagai repositories yang menyimpan data kualitatif sehingga kita bisa melakukan coding terhadap data tersebut. Kita mulai dengan aplikasi yang pertama. Kita suka yang gratis ya, jadi kita hanya akan membahas yang gratis-gratis saja dan bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Yang pertama adalah Answer. Answer ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Centers for Disease Control and Prevention in the US di Amerika sana, dan akronimnya adalah Analysis Software for Work-Based Records. Yang berarti bahwa sebenarnya aplikasi ini digunakan untuk melakukan analisis work-based gitu ya. Jadi kata-kata yang disimpan menjadi data. Ini didesain untuk large scale projects, untuk project skala besar. Yang menarik dari aplikasi ini adalah ini juga memiliki fitur untuk analisis quantitative component. Jadi bisa untuk analisis kuantitatif juga untuk mixed methods. Kalau ini terlalu sulit, teman-teman bisa mengunduh versi yang lebih small, lebih kecilnya, sederhana yang namanya CDC is text. Jadi khusus untuk teks saja. Kita tidak akan membahas secara detail, tidak akan praktik di video kali ini, tapi kita hanya akan membahas nama-namanya, apa saja, dan kemudian kita sedikit memberikan clue, memberikan deskripsi tentang aplikasi ini, apa sih, kemudian bisa dipakai untuk apa. Jadi itu yang pertama ya, Answer. Kita akan lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah Aquat. Aquat, garing. Aquat ini adalah open source, gitu ya, gratis juga. Tersedia di beberapa bahasa, jadi English, German, and Spanish. Ada 3 bahasa yang terinstall di dalam aplikasinya, dan kemudian fungsinya dari program gratis ini adalah aplikasi ini bisa melakukan coding untuk teks, video, dan audio, dan juga foto. Ini keren nih, biasanya teman-teman yang melakukan riset dengan menggunakan data multimodals, dengan video, audio, atau foto, ini bisa kita gunakan untuk analisis data seperti itu. Jadi kita bisa import videonya, audionya, dan fotonya, kemudian kita bisa melakukan coding dengan menggunakan Aquat. Ada Boolean search functions yang kemudian bisa memberikan kita kemampuan untuk search di dalam aplikasinya dan melakukan sequential analysis. Keren ya, dicoba aja. Itu yang kedua. Kita sekarang ke software gratis yang ketiga untuk data analisis kualitatif. CAT, si kucing. Bukan sih. Coding Analysis Toolkit gitu ya, bukan kucing. Jadi toolkit yang bisa digunakan untuk coding gitu. Ini free juga, yang dikembangkan oleh University Center for Social and Urban Research dari Pittsburgh. Yang menarik dari aplikasi ini khusus untuk text-based data. Hanya bisa digunakan oleh single users atau team gitu. Jadi CAT ini jadi bagian yang ya sebenarnya bisa ada fungsinya yang tersedia juga di Atlas TI Coding. Teman-teman pasti sudah familiar dengan Atlas TI ya, seperti juga website yang sebenarnya aplikasi-aplikasi yang sudah lama terkenal sebagai software yang bisa digunakan untuk analisis data kualitatif. Jadi CAT ini versi ringannya lah, versi gratisan dari Atlas TI Coding. Bisa melakukan fungsi coding seperti hanya aplikasi-aplikasi komersial. Silakan dikunjungi websitenya, silakan diunduh, silakan coba-coba. Nanti kalau memerlukan tutorial, kita buat tutorial di video yang lain mungkin ya. Tapi ini akan memberikan ya sedikit gambaran aja tentang CAT. Oke, berikutnya QDA Miner. QDA Miner ini sebenarnya software komersial berbayar, tapi ada juga versi light-nya, versi gratisannya. Freemium kita menyebutnya. Freemium tapi ya ada beberapa fungsi itu yang bisa dijalankan di versi gratisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan fungsi yang lebih advance, lebih canggih, teman-teman harus ya membeli versi full versionnya sih, membeli versi yang komersialnya gitu ya. Ini bisa handle dokumen dan foto-foto dan gambar-gambar, terutama untuk mixed methods, penelitian mixed methods. Dan aplikasi ini memberikan visual, jadi bisa menghasilkan grafik untuk analisis. Yang keren, saya sudah mencoba beberapa kali untuk menggunakan QDA Miner. Dan yang sangat-sangat membantu adalah geotaggingnya. Jadi kita bisa tagging peta gitu ya, bisa tagging gambar dengan menggunakan software ini, dan juga time tagging and heat maps. Keren sih. Biasanya untuk aplikasi
analisis dengan menggunakan teks dan gambar. Jadi kombinasi dan teks dan gambar. Silakan dicoba. Oke, berikutnya adalah WebQDA. Susah ya WebQDA. Tapi ini WebQDA ini menariknya adalah free, open source program for coding and basic analysis of text. Jadi untuk analisis teks mendasar gitu. Tapi kelemahannya adalah kalau teman-teman nanti unduh dan menggunakan aplikasi ini, karena ini cukup senior gitu ya, cukup tua sebenarnya, cukup basic, cukup dasar, tidak ada customer support, kemudian tidak bisa digunakan untuk melakukan analisis data yang lebih besar, artinya ya hanya data-data kecil dengan berasal dari small scale projects. Kalau misalnya teman-teman menggunakan data-data kualitatif yang sangat-sangat besar, ya harus menggunakan aplikasi yang lain, itu sih. Coba yang sebelum-sebelumnya tadi yang kita bahas ya, itu bisa handle data-data yang lebih besar. Nah, itu kira-kira beberapa aplikasi yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk melakukan analisis data kualitatif. Ada beberapa aplikasi lain yang menarik juga dan sangat-sangat fungsional untuk analisis data kualitatif, ya terpisah sebenarnya dari aplikasi ini. Misalnya berbasis AI ya, teman-teman bisa langsung memasukkan misalnya transcriber misalnya, satu aplikasi yang ya sangat-sangat bermanfaat. Kita tinggal memasukkan file MP3 dan kemudian dia akan langsung transcribing. Teman-teman tidak harus mengetik secara manual gitu ya. Ada aplikasinya, nanti akan kita bahas di video yang lain. Tapi untuk hari ini saja dulu. Jadi 5 aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk analisis data kualitatif, untuk computer assisted qualitative data analysis. Oke, yang pertama adalah Answer, kemudian ada Aquad, kemudian ada Cat si kucing, kemudian ada QDA Miner, dan yang terakhir adalah WebQDA. Silakan dicoba, silakan diunduh. Kalau perlu tutorial lebih lanjut, ya kita akan buatkan videonya secara singkat, terutama untuk codingnya ya. Nanti akan next time in next video. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.